Selamat pagi Bapak Ibu, apakah suara kami terdengar jelas? Baik, terima kasih. Jika tidak keberatan, silakan juga boleh dinyalakan videonya supaya kita bisa berinteraksi langsung ya di dalam Zoom ini. Lalu sambil menunggu Bapak Ibu, betul ya ada Bu Lani ya, Bu Ervi, kita masih akan menunggu. Untuk saat ini, untuk peserta yang di dalam YouTube-nya itu sudah ada beberapa, boleh tolong dibantu. Di bawah aja, di bawah. Baik, untuk saat ini di YouTube kita juga sudah ada 42 viewers. Berarti kita masih akan tetap menunggu. Boleh silakan dari Bu Lani, bagaimana? Kita akan menunggu berapa lama? Oke, gimana Bu Ervi? Kita masih mau tunggu atau langsung saja? Mungkin nggak apa-apa, kita langsung aja. Nanti kan yang telat bisa itu ya, bisa. Oke, karena kalau YouTube bisa diakses ya, Miss, bisa diakses kapan aja ya, Miss ya. Nanti kita akan kasih pembatasan juga ya untuk waktunya. Oke. Saya rasa dalam satu minggu bisa tetap ditampilkan ya, Bu ya. Oke, ya. Baik. Jadi kita mulai saja. Mulai aja. Oke. Baik, silakan Bu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat Ibu Ervi Fitri Susari SAGMPD selaku Kepala Sekolah SD Dharma Karya. Yang terhormat Miss Yuhan selaku manajer dari Surala. Yang terhormat Bapak Ibu orang tua murid serta Bapak Ibu guru kelas 1 sampai kelas 3 dan staf dari Surala ya. Bismillah walhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat kesehatan sehingga kita semua bisa berkumpul di acara sosialisasi Surala ini walaupun dalam keadaan daring, dalam jaringan ya. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga dan sahabat-sahabatnya. Pada kesempatan kali ini tentunya kami SD Dharma Karya ya bekerja sama dengan pihak luar yaitu Surala yang berasal dari Jepang ya. Program ini berasal dari Jepang, yaitu tujuannya adalah salah satunya adalah untuk memantapkan berhitung dasar untuk anak-anak kelas 1 sampai dengan kelas 3 ya. Jadi selain itu kami mohon kerjasama dari orang tua murid ya untuk bisa mengikuti acara ini dengan dengan bisa ikut aktif bertanya apabila nanti ada kendala saat operasionalnya ya. Nah, tentunya di sini juga kita berlatih hitung dasar itu tujuannya untuk supaya anak-anak bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi itu sudah mudah untuk kelas atasnya. Jadi mohon kerjasamanya bersama. Untuk mengawali acara ini baiknya kita membukanya dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya sambutan pertama akan dibawakan oleh Ibu Ervi Fitri Susari. Kepada Ibu Ervi, kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Lani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat. Semoga kita semua hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang saya hormati Miss Yuhan,
selaku manajer dari Surala dan semua berserta staf dari Surala Ninja Jepang. Yang saya hormati Ibu Lani selaku Waka Kurikulum SD Dharma Karya UT dan seluruh staf pengajar dari kelas 1 sampai kelas 3. Dan yang saya hormati dan saya muliakan orang tua SD Dharma Karya UT kelas 1 sampai kelas 3. Ucapan terima kasih tentunya saya sampaikan atas kesediaan Bapak dan Ibu meluangkan waktu memenuhi undangan kami dalam kaitannya kita memperkuat kemampuan berhitung dasar bagi putra-putri kita tercinta, terutama saat ini kami programkan untuk kelas 1, 2, dan 3. Tentunya rasa syukur kita dapat berkumpul pada pagi hari ini di dalam jaringan dalam keadaan sehat. Dan sekali lagi terima kasih yang kami sampaikan dari seluruh guru dan karyawan SD Dharma Karya UT atas kesediaan Bapak dan Ibu mengikuti program ini dengan tujuan program ini maksimal. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Lani, kami bekerja sama dengan Surala Ninja Jepang untuk memberikan kemampuan atau kompetensi berhitung dasar yang kuat bagi putra-putri kita tercinta. Dengan harapan atau dengan kita pahami bersama kemampuan berhitung sangatlah penting yang menjadi modal dasar kemudian buat anak-anak tidak hanya sebatas kemampuan dasar berhitung saja, tapi apabila dalam kemampuan numerasi itu dia bagus, maka dalam menghitung termasuk baik buruk buat saya, itu pasti anak-anak juga nanti mumpuni. Bahwa kebaikan akan dia pilih juga tidak terlepas dari kemampuan numerasi peserta didik. Bapak dan Ibu, pada hari ini kami memang tidak semua orang tua kelas 1 dan 3 hadir di live Zoom, tapi kami sudah mengirimkan surat kepada seluruh orang tua kelas 1, 2, dan 3, harapannya hadir di live YouTube. Dan dengan harapan bisa berinteraksi langsung. Karena buat kami ini juga program baru di SD Dharma Karya UT, maka pada kesempatan hadirnya pihak Surala Ninja Jepang langsung, Bapak dan Ibu bila ada yang ingin dipertanyakan atau lebih jelas, nanti bisa bertanya. Dan tentunya lebih dari itu, bahwa program Surala ini dalam kondisi offline pun anak-anak akan belajar dalam daring di dalam jaringan dan tidak kenal waktu. Itu salah satu kelebihannya. Ya, ada guru yang itu secara online dan dimodifikasi dengan sedemikian rupa sehingga menarik buat anak-anak 24 jam ya Miss Yuhan. Jadi itu anak-anak bisa memanfaatkan itu. Nah tentunya kami berharap kerjasama untuk support itu adalah orang tua yang paling punya kesempatan. Setidaknya adalah mengingatkan dan bertanya. Kalau anak-anak sudah intens sekian kali, dia insya Allah akan ketagihan. Karena asik. Gurunya sesuai umurnya dan menyenangkan dalam bentuk ninja animasi ya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada Miss Yuhan dan seluruh staf dari Surala Ninja yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk memberikan pelayanan ataupun memperkuat kompetensi anak didik SD Dharma Karya UT kelas 1, 2, dan 3 dalam kemampuan berhitung dasar. Terima kasih sekali lagi dan mohon maaf apabila ada yang keliru dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ervi atas sambutannya. Untuk selanjutnya kita langsung mendengarkan pemaparan dari pihak Surala yang akan disampaikan oleh Miss Yuhan. Kepada Miss Yuhan kami persilahkan. Terima kasih Bu Lani. Baik, selamat pagi khususnya dari Bu Ervi. Terima kasih sudah diberikan kesempatan juga untuk pagi hari ini bertemu sapa dengan orang tua yang ada di Dharma Karya. Hari ini saya senang sekali walaupun kita menggunakan dua sistem yang berbeda, ada orang tua juga yang dari Zoom, ya, lalu ada orang tua juga yang dari YouTube. Bu Ervi sudah ada 91 peserta yang ada di YouTube. Jadi terima kasih, salam kami bagi semua orang tua murid yang ada di YouTube juga dan di
Zoom ini pastinya. Hari ini kita akan mengetahui sedikit banyak tentang Surala, lalu jika memang pertemuan ini masih dirasa kurang cukup, kami juga nanti bisa menyediakan waktu lebih panjang lagi. Jika ada pertanyaan ataupun misalnya mau bertanya secara langsung, itu nanti akan kami berikan alamatnya atau nomor telepon yang bisa dituju juga. Yang pasti izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu. Terima kasih. Saya harap jika memang suara dan kecepatan penyampaiannya itu terlalu cepat, boleh disampaikan juga di kolom chat. Lalu saya ingatkan juga untuk Bapak Ibu yang jika ada pertanyaan, boleh silakan diketikkan di kolom chat juga, begitu ya. Baik, nanti di akhir acara akan kami compile, akan kami lihat pertanyaannya satu persatu, nanti akan jawab secara bergantian. Jika memang terkait dengan operasional kelas dan pelaksanaan di sekolah, nanti akan dibantu oleh tim sekolah. Lalu jika memang berkaitan dengan sistem dan lain sebagainya, itu akan dibantu oleh saya, seperti itu. Perkenalkan, tadi nama saya adalah Yuhan, saya adalah manajer dari Surala Indonesia. Kami adalah, Surala ini adalah program dari Jepang. Jadi program dari Jepang ini kita sudah ada dari sejak 2010. Jadi Surala ini adalah bukan perusahaan e-learning baru, kita sudah melanglang buana juga untuk pembelajaran e-learning ini. Dan sebagai informasi bahwa di Jepang sendiri memang kita sudah mulai shifting untuk setiap sekolahnya menggunakan pembelajaran e-learning ya. Jadi tidak lagi konvensional semua melihat kepada guru, tapi sekarang sistemnya berbeda menjadi individual learning. Individual learning itu seperti apa? Nanti akan saya jelaskan. Baik, ini adalah kelas Surala Online yang akan diterapkan di tahun ajaran ini, mulai dari bulan Agustus ini, dan namanya adalah Surala. Kontennya sendiri kita namanya Surala Ninja. Kenapa Surala Ninja? Nah, ini juga satu hal menarik, tadi sudah diungkit sedikit oleh Bu Ervi, begitu ya. Dan ini adalah sedikit gambaran terhadap pembelajaran yang ada di Jepang. Jadi bisa dilihat bahwa anak-anak menggunakan e-learning untuk belajar. Lalu ini sekilas saja, bukan hanya dari SD, SMP, SMA, konten Surala Ninja sendiri, konten Surala sendiri yang ada di Jepang sudah ada sampai grade 12. Jadi sudah sampai SMA, seperti itu. Dan materinya juga bukan hanya Surala matematika saja, tapi ada beberapa variasi lain. Namun memang untuk yang di Indonesia, kami fokus kepada matematika, karena memang kita tahu matematika untuk di Indonesia sendiri masih mengalami nilainya dan hasilnya itu masih kurang baik, kurang maksimal. Nah, oke. Ini adalah Surala yang ada di luar Jepang. Jadi selain di Jepang, itu ada di India, lalu ada di Sri Lanka, di Filipina, dan pastinya ada di Indonesia dari sejak 2015. Dari 2015, kami mengkaji dulu mana materi yang memungkinkan dan bisa diterima oleh anak-anak di Indonesia. Jadi kami bekerja sama dengan UPI, Universitas Pendidikan Indonesia, lalu meminta pendapat, lalu observasi dari semua dosen-dosen MIPA untuk melihat materinya apakah sesuai atau tidak buat anak-anak kita yang ada di Indonesia. Dan ini adalah penyebarannya. Dan kami sudah bekerja sama dengan beberapa sekolah yang ada di Indonesia. Dan untuk pusat awalnya kami ada di Bandung, lalu setelah tahun 2000 kita mulai masuk ke kota-kota lain. Dan tahun ini alhamdulillah bahwa kita bisa bekerja sama dengan Sekolah Dharma Karya, begitu ya. Dan untuk Surala Ninja sendiri, kita fokus kepada konsep dasar. Seperti tadi disampaikan oleh Bu Ervi, bahwa matematika adalah pembelajaran yang berkesinambungan. Jika kita tahu bahwa banyak materi-materi yang anak-anak merasa kesulitan, katakanlah beberapa materi seperti mungkin aljabar, lalu apalagi kita turun sedikit KPK FPB, nah semuanya itu menyangkut kepada hitungan. Ya, oleh karena itu perhitungan anak-anak itu harus ada di fondasi yang baik. Ketika fondasinya baik, maka materi-materi selanjutnya itu akan lebih mudah buat mereka, seperti itu. Jadi yang kami inginkan adalah anak-anak mempunyai dasar perhitungan yang baik supaya mereka bisa melanjutkan pemateri yang lebih baik. Untuk bahasa kami itu untuk bahasa pengantar kita akan ada bahasa Inggris, lalu ada bahasa Sinhala untuk yang Sri Lanka dan ada bahasa Indonesia. Nah, untuk bahasa Indonesia sendiri bahasa Indonesia untuk yang di Dharma Karya juga menggunakan bahasa Indonesia ya. Untuk matematika
Untuk penjumlahan, pengurangan, pembagian, perhitungan campur itu ada. Lalu ketika memang anak-anak sudah menguasai dan paham, itu bisa masuk ke bilangan bulat, pecahan, desimal, pengukuran, dan waktu. Ini adalah materi-materi yang akan terus kami kembangkan dan kita tambahkan sesuai dengan permintaan dan kebutuhan anak-anak di Indonesia, seperti itu. Lalu saya boleh lanjutkan. Nah, untuk keberhasilan Surala Ninja sendiri, ini adalah beberapa data, hanya 2 slide saja yang saya akan tunjukkan bahwa kami sudah laksanakan dari tahun 2015 kami cari datanya. Lalu ini adalah perkembangannya. Ada siswa Surala, yaitu sekolah Surala itu artinya apa? Sekolah yang menggunakan matematika di kelasnya, lalu dicampur atau ditambahkan dengan Surala. Jadi apakah Surala menggantikan matematika di kelas? Tidak, ya. Tidak menggantikan, tapi kita bekerja sama dengan sekolah untuk apa? Yang di kelas itu adalah menyampaikan materi matematika, Surala menguatkan. Jadi secara otomatis anak per anak akan mendapatkan penguatan dari materi yang disampaikan di sekolah. Dan kita bisa lihat ketika dikombin atau dicampur matematika ini persentase keberhasilannya itu cukup tinggi untuk tiap tingkatannya. Lalu selain itu, Surala juga bukan hanya mengejar atau target kami kepada anak-anak yang pintar saja atau cepat belajarnya, atau yang suka matematika saja, tentunya tidak adil bagi semua anak-anak. Ya. Kami juga ingin memperhatikan pada anak-anak lainnya yang memang mereka tidak menyukai matematika atau memang kecepatan belajarnya sedikit lambat, tapi bukan artinya tidak perlu matematika. Ya, jadi oleh karena itu kami tetap perhatikan anak per anak. Itulah yang dinamakan pembelajaran individu. Kami akan observasi dari waktu ke waktu bagaimana progres anak-anak, lalu menyesuaikan bahan ajarnya. Jadi di dalam Surala ini yang menarik, kita bisa sesuaikan bahan ajarnya atau apa yang kita mau berikan kepada anak-anak melalui sistem. Ya, jadi oleh karena itu ini menjadi pilihan yang tepat ketika kita pembelajaran online learning pun kita tetap bisa pantau melalui sistem seperti itu. Dan bisa dilihat dari baseline itu adalah tes di awal ketika mereka belum pernah pakai Surala. Lalu setelah itu kita adakan endline dan kita lihat progresnya bagaimana. Dan kita bisa lihat perpindahannya, distribusi pencapaiannya itu yang tadinya ada dari 0, 20, lalu sampai 60. Lalu kita bawa perlahan-lahan anak-anak maju dari 80 sampai 100. Artinya apa? Jika diberikan materi yang tepat, ya step by step, langkah per langkah, anak-anak bisa dibawa maju. Begitu. Nah, ini kita mau kenal lebih jauh lagi tentang konten. Nah, konten untuk Surala sendiri, ya, untuk yang materi advance-nya itu belum saya masukkan di tempat ini. Tapi untuk yang 1, 2, 3 itu adalah penjumlahan, 4, 5, 6 itu pengurangan, 7, 8 perkalian, 9, 10 pembagian, dan 11 perhitungan campur. Artinya apa, Bapak Ibu? Level di sini tidak menentukan level anak. Ya. Jadi katakan misalnya Ananda Yuhan sudah ada belajar level 6. Tapi bukan berarti dia tidak akan bertemu penjumlahan digit besar seperti yang 5 angka, 50-an ribu, dan lain sebagainya di level 3. Ya. Jadi mohon dipahami jika misalnya nanti melihat pembelajaran anak, Bapak Ibu pantau, kok turun level? Jadi tidak ada turun level ya. Jadi ini sebenarnya adalah materinya atau submateri yang dipelajari oleh anak-anak. Kami akan berikan porsi yang tepat. Jadi ketika kita mau belajar pengurangan dengan teknik meminjam, katakan misalnya 17 dikurang 9, itu dia harus pelajari dulu beberapa tahapan sebelumnya. Jangan langsung diberikan hal-hal yang atau materi-materi yang mereka tidak pahami seperti itu. Itulah bagaimana cara kami mengontrol pembelajaran anak-anak. Nah, sekali lagi tujuan kami adalah kami ingin anak-anak menyukai dan pastinya menguasai matematika. Bagaimana cara menguasai matematika? Artinya mereka harus punya konsep atau pemahaman yang tepat terlebih dahulu, ya. Jadi pemahaman dasarnya itu harus tepat terlebih dahulu. Lalu di sini menarik, kami ingin mengajarkan anak-anak untuk tidak berhitung jari. Jadi mental kalkulasi. Bapak Ibu, kalau misalnya ini kita mau ya, misalnya 7 tambah 8. Lalu anak-anak mulai 7 di kepala, 8 di tangan. Nah, itu akan kami hilangkan satu persatu, ya. Tujuannya apa? Supaya mereka mengerti bahwa ini berhitungan dengan jari, ya, jika dilanjutkan, mereka akan jadi kesulitan dan menjadi lambat dalam berhitung. Lalu apa yang diajarkan? Nanti kita akan ajarkan yang namanya pola bilangan. Saya akan berikan setelah ini. Lalu yang ketiga, ini adalah untuk menempatkan
mendapatkan kemampuan perhitungan ketepatan dan kecepatan. Ya. Kedua hal ini sangat penting kalau kita bicara dengan perhitungan. Ya. Oleh karena itu, kami juga memberikan motivasi kepada anak-anak, ada kompetisi, ya, kompetisi yang bisa diikuti oleh anak-anak. Nah, kompetisi ini akan dibuat dua hal, yang lokal, yaitu dengan seluruh sekolah di Indonesia, kami mengundang. Kemarin ini ada 46 sekolah ya yang berkompetisi bersama-sama dengan kami. Lalu di Desember ini hanya untuk sekolah partner kami, ini adalah satu privilege atau keuntungan yang didapatkan, yaitu adalah kompetisi internasional. Jadi kompetisinya bukan hanya dengan sekolah yang ada di Indonesia, tapi dengan sekolah Filipina, Sri Lanka. Ini menarik sekali ya. Bahkan tahun ini kami sedang agendakan juga kompetisinya dengan anak-anak yang ada di Jepang juga. Nah, kompetisi yang lalu itu menarik sekali Bapak Ibu, karena apa? Bahkan anak yang kelas 2 dari sekolah partner kami, kelas 2, itu mereka bisa masuk ke kategori kelas kakaknya, kelas 4 dan 5. Karena apa? Belajar surala. Jadi tiap hari bersama dengan orang tuanya, nah ini satu hal yang penting, ketika dapat dukungan yang tepat dari orang tua, anaknya itu rajin sekali belajar setiap hari, bahkan bisa mengalahkan kakak-kakaknya kelas 5 dan kelas 6. Nah, untuk tahun lalu juaranya itu juga luar biasa. Jadi apa yang kami mau sampaikan bahwa kami punya tujuan anak-anak menyukai dan menguasai, tapi kita harus berikan media juga supaya anak-anak bisa mengungkapkan apa yang mereka pelajari, ya. Jadi inilah yang kami lakukan. Nah, ini adalah fitur yang penting, yaitu pembelajarannya individu. Artinya apa? Kami akan perhatikan seperti yang tadi saya katakan, materinya itu satu persatu. Jadi kalau misalnya katakan anaknya itu masih ada materi yang tidak bisa, berarti dia harus belajar materi yang mana dulu untuk menguasai itu. Katakan untuk pembagian, berarti pengurangannya itu harus mantap, seperti itu. Nah, lalu small step artinya langkah per langkah. Langkah per langkah, langkah kecil itu dinaikkan sedikit demi sedikit dan lain sebagainya. Materi interaktif, nah di dalamnya itu ada karakternya yang akan menjelaskan seperti itu. Dan jika ada salah, maka ada ekspresi yang mengikuti begitu sesuai dengan jawaban anak. Lalu latihan yang variatif. Latihan yang variatif di sini kami sampaikan bahwa kami memberikan latihan, tapi anak-anak tidak akan merasa bahwa mereka terus diberikan pertanyaan yang terus-menerus ya. Jadi ini akan beberapa hal yang kami lakukan. Dan tujuannya pasti, setiap yang kami lakukan di Surala selalu ada tujuannya. Untuk apa? Yang di bawahnya bisa dilihat bahwa kami ingin anak-anak punya pemahaman yang kokoh, lalu ada konsentrasi, kemandirian, lalu pastinya hasil yang baik ya. Nah, inilah pengajar-pengajar yang ada di dalam Ninja. Seperti tadi disampaikan oleh Bu Erti ya, bahwa pengajarnya juga menarik nih, gitu. Karena pengajarnya yang akan menyampaikan cerita ini adalah karakter-karakter ini. Ya, yang baju merah saya perkenalkan kepada Bapak Ibu, ini adalah Hayate, dia akan mengajarkan penjumlahan. Lalu ada Ninja Hana yang warna pink, itu akan mengajarkan pengurangan. Lalu ada Sendri yang mengajarkan perkalian yang pakai warna biru. Lalu ada Profesor Hinata, dia ini adalah suka donat ya, dan dia suka membagikannya kepada teman-temannya. Nah, ini adalah tokoh-tokoh atau karakter yang memang dibawa di dalam Surala Ninja. Tujuannya supaya anak-anak merasa dekat dengan karakter ini dan mereka bisa mengikuti apa yang disampaikan oleh karakter ninja ini, seperti itu. Oh, saya lupa, ada satu lagi kucing ya, ada kucing Oboro yang selalu menemani mereka di dalam setiap pembelajaran begitu. Nah, karakter-karakter inilah yang akan ada dan bercerita kepada anak-anak di dalam materi Surala, seperti itu. Nah, seperti yang tadi disampaikan, tidak berhitung jari Miss Yohan, lalu apa dong yang akan diberikan? Nah, kita memberikan yang namanya 25 pola bilangan. Bapak Ibu tahu ya, jika misalnya kita bilang bahwa untuk membentuk 10, berarti itu berapa? 5 dan 5. Lalu ada kombinasi lain, 1 dan 9, 2 dan 8, ya, 3 dan 7, 6 dan 4, ya. Hal-hal ini yang akan diberikan di awal ketika anak-anak belajar Surala. Kenapa? Kita mau satu kebiasaan ini dihilangkan terlebih dahulu. Bahkan ada yang anak-anaknya itu memundurkan mejanya lalu melihat kaki-kaki yang ada di jari kakinya, seperti itu. Nah, untuk anak-anak yang masih kecil mungkin ini terkesan lucu, tapi kalau kita teruskan, ini nanti akan jadinya menghambat mereka dalam berhitung seperti itu. Jadi semakin lambat dan tidak akurat ya. Jadi satu hal yang kita akan rubah secepatnya adalah anak-anak tanpa berhitung jari.
Kami punya target, yaitu 3 bulan di awal anak-anak belajar konsep, lalu setelah itu mereka bisa mengurangi perhitungan jarinya, seperti itu. Lalu kalau misalnya sudah tidak berhitung jari, mereka akan dibawa hitungan seperti ini, dijadikan ke puluhan terdekat. Ya, jadi kalau misalnya Bapak Ibu juga mengerti, ya ini yang namanya penyusunan penguraian. Jadi kalau misalnya kita belanja juga, kita tidak akan pakai kalkulator dan lain sebagainya, kita akan berhitung ya, bawa ke puluhan terdekat seperti itu. Jadi kalau misalnya 7 tambah 8, itu berarti 8 itu dapat dibagi 3 dan 5, jadi 15 gitu. Jadi hal seperti itu akan diajarkan terlebih dahulu. Ketika mereka sudah terbiasa, terpola, dia akan cepat dalam berhitung seperti itu. Nah, untuk membantu itu juga kami berikan yang namanya kotak hitungan. Kotak hitungan ini juga kami berikan waktu di atasnya, ya. Tapi waktu ini pastinya kita akan sesuaikan juga dengan anak. Jika anaknya belum siap, maka kita tidak akan tekankan, "Oke, perhatikan waktunya ya." Tidak. Jadi kepada anak-anak pastinya kita akan lebih berhati-hati treatment-nya, karena pastinya kita tahu bahwa karakter anak-anak itu berbeda-beda, maka kita juga harus sesuaikan dengan kemampuan tiap anaknya. Ya, jadi untuk kotak sendiri adalah kategorinya banyak, ada 5, 10, 30, 50, dan 100. Namun untuk yang diperlombakan itu adalah 30, 50, dan 100. Target kami adalah anak-anak bisa berhitung 100 kotak dalam waktu 2 menit. Ya. Nah, ada nggak Miss yang bisa? Ada, nyatanya itu anak-anak yang kemarin lomba ya, ketika mereka latihan, ya ketika mereka belajar dan latihan, itu mungkin sekali terjadi ya. Lalu saya boleh lanjutkan lagi, ketika mereka sudah menguasai dasarnya, maka mereka akan dibawa ke bilangan besar seperti itu. Jadi seperti yang saya sampaikan, kita jangan terburu-buru pada anak-anak ya, bawa mereka mengerti dulu untuk konsep dasarnya. Lalu baru ini ada di level 11 ya, hitungan campur. Nah, ini kita waktu itu suka diberikan juga nih ya pada guru-guru pada saat pelatihan kemarin ya. 93 dikali 3 tambah 7 tambah kali 3 sama dengan berapa dalam waktu 2 detik. Nah ini diajarkan di level 11. Ini triknya itu apa? Triknya itu adalah sifat matematika begitu ya. Jadi ini kita bisa pindahkan. Nah, hal-hal seperti inilah yang diajarkan di level 11 begitu. Lalu untuk materi tambahan, advance-nya waktu, desimal, pengukuran, volume. Nah, seperti yang tadi saya katakan, semua menyangkut dengan bilangan atau angka ya. Jadi oleh karena itu perhitungannya itu harus baik. Nah, untuk menjaga motivasi anak juga, kita ada yang namanya medali emas ya, seperti ini. Jadi setiap mereka menyelesaikan 1 unit latihan, mereka akan diberikan medali emas. Ya, lalu akan ada tampilannya seperti ini untuk akurasi, yaitu ketepatannya dan juga waktunya. Ya, jadi anak-anak selalu disadarkan untuk mereka berapa hasilnya dan waktunya bagaimana begitu. Nah, inilah yang kami ingin latih kepada anak-anak supaya mereka terbiasa untuk melakukan segala sesuatunya itu gitu ya. Nah, lalu untuk yang berikutnya, lalu apakah Bapak Ibu guru bisa memantau? Nah, ini informasi yang bisa saya sampaikan. Luar biasanya Bapak Ibu guru yang ada di Dharma Karya sudah melakukan pelatihan. Ya, pelatihannya itu selama 4 hari. Ya, kami berikan pelatihan dengan tim Surala. Lalu kami ajarkan bagaimana cara memantau putra dan putri Bapak Ibu semua melalui sistem. Jadi kami ada yang namanya panel guru. Kita bisa lihat, bisa cek bagaimana kondisi anak, apa yang sedang dipelajari, dan lain sebagainya. Lalu di tempat ini juga lah kami mendaftarkan materi apa yang perlu dipelajari anak per anak, seperti itu. Ya, jadi di sini juga sudah ada tanda-tandanya on atau off, artinya anak-anak belajar atau tidak. Lalu ada warnanya, indikatornya, apakah anak-anak itu belajar dengan lancar atau mengalami kesulitan ya. Lalu ada materi yang dipelajari, lalu kita bisa kirimkan pesan juga di sini. Misalnya kalau misalnya kita lihat anaknya kesulitan, guru akan kirimkan pesan di sini, lalu anak-anak bisa mengikuti dan sebagainya. Lalu untuk progresnya, pencapaiannya ini luar biasa, kita bisa lihat juga berapa unit yang sudah dikerjakan anak dan lain sebagainya. Ya, ini adalah tempat kami mendaftarkan materi. Guru-guru juga akan mendaftarkan materi di sini. Kita bisa lihat progresnya ya, waktu pengerjaannya, lalu kita bisa lihat juga berapa jumlah salah dan benarnya. Di dalam Surala
untuk KKM-nya di dalam sistem ya, itu 80 ya, untuk anak-anak. Jadi artinya apa? Secara sistem kita akan lihat bahwa anak-anak sudah menguasai materi atau belum. Kalau belum berarti nanti kita akan berikan unit review dan lain sebagainya. Nah, kita akan periksa kondisi anak secara online ya, menyesuaikan. Lalu bagaimana kontribusi orang tua ya, lalu peranannya bersama dengan guru. Ya, ini adalah sistemnya yang akan kita laksanakan di waktu-waktu depan. Sistemnya itu adalah dua hal ini. Ya, karena Surala ini adalah pembelajaran online, jadi Bapak Ibu ketika mendapatkan ID dan password dan sudah punya device, lalu punya internet, itu boleh akses kapan saja, seperti yang tadi Bu Evi katakan. Boleh diakses 24 jam, tapi kayaknya kalau subuh waktunya tidur ya Bapak Ibu ya, jangan dipaksa belajar. Nah, artinya apa? Anak-anak boleh belajar tanpa ada pembatasan. Dari Surala pun kami tidak pernah ada, oh berarti level ini anaknya baru kelas 1, nggak boleh ya gitu ya. Itu tidak ada. Jadi sebenarnya anak bisa belajar semampu yang dia berikan, ya pastinya dengan pengawasan orang tua, tapi bisa juga mereka mundur lagi materinya kalau misalnya mereka belum paham. Sama seperti waktu pertama saya masuk Surala, aduh saya lupa ya pengurangan dengan teknik meminjam caranya bagaimana ya, atau pembagiannya itu seperti apa. Bahkan Bapak Ibu pun boleh masuk ke dalam konten untuk belajar. Karena saya rasa belajar itu tidak ada kata usia, ya kapanpun kita mau belajar, saya rasa semua bisa belajar, begitu ya. Nah, untuk yang home learning ini, kita akan punya targetan buat anak-anak. Tujuannya kami mau mengajarkan anak-anak untuk belajar mandiri. Nah, kenapa mandiri? Berarti nggak ada guru bantu dong. Nah, kemandirian ini sangat penting Bapak Ibu, ya. Bekal untuk mereka nanti dewasa, ya. Kalau anak-anak tanpa ada pengawasan terus tidak belajar, itu artinya anak-anak tidak punya self motivation, tidak ada apa namanya, motivasi untuk diri sendiri bahwa dia harus lebih baik lagi untuk belajar lebih baik lagi. Oleh karena itu kami mengajarkan kemandirian bagi anak-anak. Ada target yang perlu mereka capai. Itulah hidup ya. Kita mengajarkan anak-anak juga untuk mereka belajar punya target dalam hidup ini. Nah, targetnya mereka ya bukan hidup dulu ya, tapi materi dulu begitu ya. Nah, ada target individu dalam seminggunya itu 5 sampai 10 unit ya supaya mereka bisa tetap belajar ya termotivasi. Kami mohon dukungannya, Bapak Ibu juga bisa support kami untuk semua hal ini. Lalu di dalam waktu 1 minggu sekali, kita akan adakan online class. Jadi kenapa ada online class? Supaya kami bisa review, oh 1 minggu kemarin bagaimana pembelajaran anak-anak, hit nggak targetnya di 5 sampai 10 unit itu. Lalu kami ingin anak-anak juga di sini diberikan apresiasi. Nah, pastinya semua anak, baik kita, anak-anak itu senang diapresiasi. Wah, luar biasa, unitnya sudah dikerjakan semua, tetap semangat ya, kamu pasti bisa. Nah, semua itu akan disampaikan di online class. Apa artinya? Supaya mereka tahu bahwa, oh ternyata saya tidak bertemu Bapak Ibu juga tetap bisa terpantau ya, saya kerjakan tugas. Nah, itu penting sekali supaya anak-anak bisa tahu bahwa mereka sedang diperhatikan ya. Lalu untuk menjaga motivasi, kita akan berikan motivasi, ada kegiatan, aktivitas, dan lain sebagainya. Lalu ini peranannya pastinya terima kasih untuk ayah bunda ya, di dalam masa pandemik ini saya tahu ini sulit bagi kita semua ya, tapi tetap kita harus dukung anak-anak untuk mendapatkan pembelajaran dan kondisi rumah yang sangat kondusif untuk belajar. Supaya apa? Mereka bisa tetap nyaman walaupun harus di rumah. Saya tahu ini pasti, apa namanya, pelik ya kondisinya buat semua pihak, orang tua, anak ya, orang, guru. Tapi di dalam kondisi seperti ini rasanya kita harus bergandengan tangan untuk sama-sama melewatinya. Nah, untuk orang tua kami mohon juga untuk mendukung pembelajaran ini dan memotivasi, "Gimana belajarnya?" Gitu, "Dapat berapa medali hari ini?" Gitu ya. Lalu dapat berapa unit yang sudah diselesaikan. Saya rasa itu akan sangat membantu mereka juga untuk, tetap semangat belajar. Lalu jika memang ada pertanyaan seperti tadi oleh Bu Lani disampaikan, ada pertanyaan, lalu ada kondisi yang tidak memungkinkan, mungkin ada permasalahan keluarga dan lain sebagainya, boleh sampaikan kepada kami ya. Lalu kami bersama dengan, Bapak Ibu guru ya, kami akan membantu dan support yang kami mampu, seperti itu. Ya, lalu kami berharap dengan kerjasama yang baik ini antara orang tua, guru, lalu dengan tim Surala, kami berharap
anak-anak yang dapat diuntungkan. Mereka bisa dapat pematerian yang baik, motivasi belajar yang baik seperti itu. Nah, ini sekilas saja saya akan sampaikan perihal alur kelas Shirala ya. Ini akan dilaksanakan oleh Bapak Ibu guru yang sudah mendapatkan pelatihan, yang sudah tersertifikasi, karena sertifikasinya ini juga berdasarkan izin dari Jepang ya, karena kontennya ini adalah konten Jepang. Jadi setiap apa yang kami laksanakan di dalam training itu selalu harus kami sampaikan ke pihak Jepang. Nah, guru yang tersertifikasi sudah dapat mengajar ya, untuk pelaksanaannya kurang lebih akan seperti ini. Kami akan mengajarkan anak-anak untuk adab ya, untuk berilmu dan beradab. Lalu ini adalah beberapa kegiatan motivasinya. Lalu untuk suralameter ya, kita akan perhatikan progres anak untuk untuk progresnya, untuk unitnya, pencapaian unit itu sudah berapa dan lain sebagainya begitu ya. Lalu ini tadi yang saya katakan bahwa saya juga mengapresiasi, terima kasih untuk ayah bunda yang tadi sudah datang tepat waktu. Nah, hal ini juga yang akan kita sampaikan pada anak-anak ya, datang tepat waktu ya, sebelum belajar, siapkan dulu alat-alatnya, cuci tangan dulu ya, dari awal memang di dalam kelas surala kita sudah ajarkan anak-anak beberapa prosedur ini supaya anak-anak terbiasa untuk menghargai dan mengapresiasi barang-barang mereka juga ya, kondisi laptop, komputer, headset itu tidak cepat rusak begitu. Jadi kalau habis makan, cuci tangan, baru berpegang dengan semua device yang ada ya, baru menulis, bukunya tidak minyakan dan lain sebagainya. Ya, lalu saya tahu juga nanti kita akan bagikan yang namanya buku ringkasan sama seperti yang saya pegang. Ya, lalu tolong disiapkan juga notebooknya supaya anak-anak bisa mencatat ya, nanti sesuai dengan instruksi dari Bapak Ibu guru. Nah, ini boleh tolong dipersiapkan. Kalau tidak ada headset, bagaimana, Miss Yuhan? Boleh saja, asalkan memang kondisi rumahnya itu kondusif. Kalau misalnya kondisi rumahnya itu ada yang sedang bangun, ya, sedang ada tukang dan lain sebagainya, itu pasti susah dan tidak nyaman, ya. Lalu untuk mouse sendiri, kenapa Miss Yuhan? Karena ada beberapa materi, apalagi khususnya siswa-siswa kelas 1, kita mau mengajarkan kemampuan teknologi dulu ya, untuk gimana caranya pegang mouse, lalu drag and drop itu bagaimana, jadi mewarnai itu lewat dari aplikasi dan lain sebagainya begitu ya. Jadi ini ada beberapa yang akan dipersiapkan sebelum belajar. Lalu perangkat yang perlu dipersiapkan dan saran dari kami adalah laptop dengan tampilan yang lebih besar ya. Kalau misalnya semakin besar itu pasti anak-anak semakin nyaman. Kalau misalnya lewat handphone bisa nggak? Misalnya bisa, tapi tampilannya itu kecil ya. Jadi kalau misalnya untuk mendengarkan materi saja itu masih baik, tapi kalau misalnya untuk soal latihan saya rasa itu tidak nyaman buat anak-anak ya. Jadi harus dibuat lebih dibesarkan, lalu harus dipindah-pindah. Nah, itu pasti akan sulit ya. Jadi kami boleh sarankan untuk menggunakan laptop atau komputer ya, itu pastinya akan lebih nyaman bagi mereka seperti itu. Lalu untuk aksesnya, bagaimana how to login-nya, kita akan ajarkan anak-anak juga supaya mereka bisa belajar dengan nyaman seperti itu ya, langsung login tanpa harus ketik link alamatnya. Apakah perlu download aplikasi melalui Google Store atau apapun itu? Tidak perlu ya, karena untuk Surala sendiri dapat diakses langsung menggunakan browser yang ada. Bapak Ibu bisa menggunakan Google Chrome seperti itu atau Edge itu juga bisa ya. Nah, jadi tinggal masukkan saja linknya atau alamat address yang ada lms.kecon.jp. Nah, untuk hal ini kami akan kirimkan video juga, lalu ada juga material tulis supaya Bapak Ibu bisa buatkan shortcut-nya. Nah, ini yang saya minta bantuan dari Bapak Ibu. Buatkan shortcut-nya, jadi anak-anak khususnya anak-anak kelas 1 itu tidak perlu lagi setiap kali mau masuk belajar Surala masuk ke LMS, tapi mereka hanya tinggal klik shortcut yang sudah dibuatkan oleh Bapak Ibu. Jika sulit, nanti saya akan bantu ya, kita siapkan waktu, kita bisa bantu dan buatkan kita akan bantu secara langsung melalui Zoom ya. Tapi itu nanti boleh tolong dikoordinir juga begitu ya.
lalu tinggal masukkan ID dan password, ya seperti ini. Ya. Dan ID dan password ini pastinya akan disediakan oleh pihak sekolah seperti itu. Lalu ini adalah tampilan awalnya. Tampilan awalnya itu adalah seperti ini. Lalu apa saja yang perlu kita catat? Ini adalah tampilan awal di bagian atas. Itu ada waktu study time-nya, ya. Lalu ada medalinya di sana. Nah, di sini ada medalinya. Ketika ada medalinya juga, berarti ini adalah pencapaian yang sudah dilakukan oleh anak-anak seperti itu ya. Jadi kalau misalnya ada pencapaiannya, itu bisa terlihat di sana berapa medali yang didapatkan, berapa unit yang sudah diselesaikan seperti itu. Nah, untuk belajar Surala seperti apa, Miss Lihat? Tidak perlu repot ya. Ini kita sudah daftarkan pembelajarannya melalui Agendaku ya. Agendaku ini My Learning Plan dalam bahasa Inggris, mohon maaf. Ya, untuk bahasa Indonesianya tulisannya adalah Agendaku. Jadi anak-anak tinggal belajar saja, klik saja unit yang paling atas. Nah, nanti secara otomatis kalau anaknya sudah selesai belajar, unitnya akan turun ke bawah. Jadi tidak perlu di-scroll. Nah, ini namanya di-scroll ya. Naik turun tidak perlu. Jadi bisa langsung klik saja yang paling atas. Nanti unit yang sudah dipelajari itu akan langsung otomatis turun ke bawah. Nah, begitu secara sistem. Lalu ini adalah kotak hitungan latihan. Jadi yang tadi kotak-kotak yang tadi saya sampaikan itu adalah latihannya di sana ya. Lalu ini untuk unit-unit lainnya. Nah, tapi saya boleh sarankan orang tua belajarnya sesuai dengan learning plan yang ada di sini seperti itu. Lalu terima kasih untuk beberapa pertanyaan masuk. Saya akan jawab setelah selesai ini. Lalu untuk anak-anak, bagaimana cara mendapatkan learning plan-nya atau belajar agenda punya level, bukan level mungkin ya, pengertian anaknya seperti apa. Nah, di awal untuk kelas 2 dan 3, kami akan berikan placement test. Terima kasih kepada Ibu Juwita Haryanto yang sudah memberikan pertanyaan. Ya, kita akan memberikan placement test di awal ya bagi siswa baru, apalagi di Dharma Karya ini adalah baru, kami perlu tahu dulu bagaimana pemahaman anak-anak di tiap levelnya, di tiap kelasnya. Lalu untuk kelas 1 tidak akan ada placement test karena kita akan belajar dari dasar dulu ya, pengenalan bilangan, lalu kelas 1 itu nanti di semester 1 bilangan 1 sampai 50, lalu semester kedua 50 sampai 100 dan sebagainya. Ini kita sudah diskusikan dengan guru-guru yang ada di kelas pada saat training kemarin, Bapak Ibu. Jadi kita diskusi materinya selama berhari-hari tentang materinya itu apa sih yang harus diberikan supaya nyambung atau sinkron dengan materi yang ada di kelas seperti itu. Nah, untuk membangun nalar atau soal cerita, nah itu perlahan-lahan Bu Novita ya. Pertama mereka harus tahu numbers dulu, mereka harus kenal bilangan dulu ya. Ketika mereka sudah kenal bilangan, di dalam Surala juga ada soal ceritanya, nanti kita baru masuk ke soal cerita. Karena kalau misalnya kita bilang bahwa ada 10 ikan ya, nah di dalam Surala nanti Bapak Ibu boleh coba klik ya, nanti di sana ada soal cerita. Misalnya ada 3 ember, di tiap embernya ada 3 ikan ya. Nah, itu untuk membangun logik dia harus tahu bilangan dulu. Jadi perlahan-lahan satu persatu. Nah, itu yang akan kita ajarkan begitu ya. Oke, lalu setelah itu ini buku ringkasannya ya. Ketika buku ringkasan ini sudah dibagikan, nanti ada instruksi dari karakter ninjanya. Bagaimana karakter ninjanya itu akan bilang bahwa isilah buku ringkasanmu begitu ya. Nah, boleh disamakan di bagian atas, lalu silakan diisi begitu. Nah, kalau ada kedip-kedip, nah ini juga kita akan sampaikan di Suralatur. Jadi Bapak Ibu jangan, aduh ini banyak sekali yang disampaikan oleh Miss Yohan. Tidak apa-apa Bapak Ibu, ini hanya secara umum saja saya akan berikan. Anak-anak akan diberikan Suralatur juga di awal. Jadi mereka diajarkan ini juga supaya mereka paham bagaimana cara operasionalnya, begitu ya. Nah, ini adalah penutup dari saya bahwa walaupun kondisinya seperti ini, bukan artinya anak-anak ya udahlah nanti pas udah selesai pandemi, anak-anak sudah masuk sekolah, baru kita belajar deh, kita push. Saya harap itu jangan, karena waktu ke waktu, walaupun kita di rumah kondisi pandemi seperti ini akan jadi satu bumerang bagi kita anak-anak ya, jadi terlambat untuk dia belajar.
Jadi seperti yang saya tadi sampaikan di awal bahwa matematika adalah materi yang berkesinambungan, oleh karena itu jangan terputus untuk apa yang dipelajarinya dari kelas 1, 2, 3 ya, supaya ketika mereka masuk, pengetahuan atau materi mereka sudah mumpuni untuk, materi lanjutan atau kelas lanjutan, seperti itu. Jadi kami mohon untuk Bapak Ibu juga semua kita bisa dukung sama-sama. Ini adalah program yang saya rasa luar biasa bisa diberikan oleh pihak sekolah. Terima kasih juga kepada pihak sekolah yang sudah memberikan kesempatan pembelajaran ini walaupun online. Pihak sekolah memikirkan bahwa, "Oh, ini tidak bisa ya kalau misalnya pandemi ini tidak tatap muka terus materinya berhenti." Ya begitu ya Bu Ervi ya. Jadi tetap memberikan kesempatan bagi anak-anak untuk belajar online. Jadi ini luar biasa sekali. Dan ini juga salah satu yang saya rasa, sangat luar biasa dari pihak sekolah bahwa memberikan materi ini ya, apa namanya, untuk tahun ajaran pertama ini diberikan bantuan terlebih dahulu begitu ya. Tapi bukan artinya bagi Bapak Ibu yang, mampu atau punya kemampuan juga untuk sedikitnya mungkin bisa membantu sekolah juga untuk program ini begitu. Nah, untuk teknisnya seperti apa saya juga mohon bisa, berkomunikasi dengan pihak sekolah, Bu Lani, lalu ada Bu Arifi juga yang hari ini ikut begitu ya. Oke, saya mau bantu sekolah juga supaya program ini bisa, terlaksana dengan baik, bagaimana caranya? Jadi boleh silakan dihubungi. Karena pembelajaran ini sudah sangat luar biasa membantu banyak sekali siswa yang ada di, Surala. Ya bahkan kalau misalnya Bapak Ibu bisa tahu ya, tahun lalu kita adakan juga untuk pembelajaran ini dan anak-anaknya mendapatkan prestasi yang luar biasa begitu ya. Untuk hasil-hasil lombanya itu juga sangat luar biasa untuk kecepatan berhitungnya. Nah, ini adalah beberapa hal yang saya rasa perlu saya sampaikan terlebih dahulu seperti itu. Lalu untuk beberapa pertanyaan saya akan coba jawab dari Ibu Mikaela ya untuk target unit komplit yang tiap minggunya. Kalau misalnya orang tua, kalau siswa tidak bisa memenuhi target bagaimana? Artinya begini, ya materinya berarti akan makin banyak yang perlu dikuasai oleh anak-anak. Katakan Mikaela di kelas 3 ya atau di kelas 4. Kompetensinya itu di kelas 3 dan kelas 4 itu adalah sudah harus ke bagian pembagian begitu ya. Tapi ternyata banyak materi yang Mikaela itu tidak selesaikan misalnya atau, apa namanya, siswa dan siswi tidak selesaikan. Artinya nanti di kelas 4 kompetensinya itu belum belum tercapai Bunda, begitu ya. Jadi harusnya sudah ke pembagian tapi ternyata, belum maju-maju nih materinya begitu. Nah itu, apa namanya, akan tertinggal begitu dengan teman-teman lainnya. Oleh karena itu kenapa memang kami sarankan untuk belajar sesuai dengan target yang diberikan, gitu. Nah untuk, pertanyaan juga Bu Ervi, mungkin dari Bu Lani juga bisa dijawab bahwa jika anak-anaknya sudah mengikuti bimbel di luar ya, apakah tetap wajib mengikuti Surala? Ini saya coba jawab dulu ya. Ini adalah program sekolah ya, jadi menjadi satu kesatuan dengan program sekolah. Jadi bukan pilihan ya begitu ya Bu Ervi ya. Jadi, walaupun ini belum masuk atau tidak masuk sebagai rapot, tapi ini mensupport pembelajaran yang ada di kelas, gitu. Jadi, tidak ikut akan jadi sangat rugi buat Bapak Ibu karena ini sudah menjadi program sekolah, begitu. Nah, mungkin mau dibantu jawab juga atau ditambahkan dari Bu Ervi, boleh silakan. Ya, terima kasih Miss Yuhan. Ya betul, orang tua, Bapak Ibu yang saya hormati, kami berharap support full dari orang tua, artinya minimal anak-anak disupport untuk kemudian melakukan pembelajaran suralah di rumah dengan baik. Karena insya Allah sudah pasti ya Miss ya, manfaatnya lebih besar buat anak dan juga sudah disesuaikan, tidak akan membebani anak karena anak belajar sifatnya individual, sesuai dengan kemampuannya masing-masing, tidak mengejar kemampuan temannya. Mungkin begitu Ayah Bunda, terima kasih. Iya, terima kasih juga. Baik, untuk pembelajaran ini Bapak Ibu juga bisa lihat profil kami ada juga Instagram ya, @surala_indonesia. Kami semua sampaikan apa yang kami kerjakan di sana, lalu ada website kami juga, surala.co.id, boleh dicek juga bahwa apa yang kami lakukan selalu transparansi kepada semua pihak supaya tahu mengikuti progres apa yang kami lakukan seperti itu. Jadi terima kasih untuk waktu yang sudah diberikan bagi
Kepala Sekolah, Bu Ervi pastinya, lalu Bu Lani juga, mewakili dari pihak guru-guru, ya, yang juga menjadi koordinator dari pihak sekolah. Terima kasih banyak. Semoga apa yang kami sampaikan hari ini membuat Bapak Ibu juga mengerti atau paham bahwa ini adalah program yang dilaksanakan di sekolah untuk tahun ajaran 2001-2022. Ya, begitu ya, menjadi bagian dari sekolah. Ya, Surala menjadi bagian dari sekolah. Dan untuk kedepannya kami butuh kerjasama dari Bapak dan Ibu guru seperti itu. Bapak dan Ibu orang tua murid seperti itu. Terima kasih, saya serahkan kembali kepada Ibu Lani. Miss Yuhan, mungkin saya menambahkan Bu Tri, ternyata ada pertanyaan berikutnya di bawah. Ya, silakan. Ya, insya Allah Ibu Tri, kami untuk tahun ini, kenapa kami berharap semua anak mengikuti program ini, karena Kaperpul sudah kami lakukan. Sayang jadi kalau seandainya mubazir ya, tapi kalau nanti kami menetapkan berbayar, kami tidak akan mewajibkan Ibu. Kami tidak akan mewajibkan. Kalau yang nanti sudah sekolah offline, kami mungkin tidak akan bisa untuk Kaperpul. Kami akan bekerja sama buat orang tua dan itu sifatnya tidak akan wajib. Mungkin itu Bu, terima kasih. Ya, baik. Jadi ini sekolah benar-benar di tahun ini memberikan pengenalan ya. Pengenalannya itu dibayarkan begitu. Jadi luar biasa sekali. Terima kasih buat sekolah ya. Saya rasa dari Bu Ervi juga tahu sedikit banyak ya tentang Surala. Oleh karena itu makanya diperkenalkan kepada orang tua yang ada di sini ya, sekolah Dharma Karya Ibu ya. Ya, baik, terima kasih. Silakan, saya persilakan kepada Bu Lani. Total viewers juga di YouTube sudah ada 126 orang tua ya. Jadi terima kasih banyak untuk orang tua yang sudah menyimak dari awal sampai akhir. Silakan Bu Lani. Oke, terima kasih Miss Yuhan atas pemaparannya. Nanti mohon kerjasamanya untuk Bapak Ibu apabila nanti kurang jelas ya untuk segala mengaktifkan program ini, bisa ada chatnya Miss Yuhan, ada. Oh ya, baik, ada chatnya juga, silakan nanti boleh Bapak Ibu hubungi kami juga ya untuk nomor telepon, lalu ada Facebook juga, ada Instagram dan ada website kami yang bisa kapan saja dihubungi. Ya pastinya nanti kalau saya sudah tidur saya belum balas pastinya ya, nanti saya akan balas di esok harinya. Tapi silakan bebas bertanya ya, baik ke pihak guru maupun ke pihak Surala. Begitu ya Bu Lani. Iya. Oke, terima kasih Miss Yuhan. Seperti itu Bapak Ibu orang tua murid. Apabila ada kesusahan dalam mengoperasikan ya program ini, bisa langsung ke pihak Surala atau ke wali kelas yang bersangkutan. Tapi pasti tentunya program ini mengubah pandangan anak akan pelajaran matematika yang katanya sangat sulit, susah, menyeramkan gitu ya. Tapi ternyata dengan program Surala ini pembelajarannya akan sangat menyenangkan ya. Nah, program ini tentunya bukanlah bukan program di luar jam pelajaran ya. Program ini tentunya masuk dalam kegiatan belajar mengajar ya. Nanti kami pihak sekolah akan memberikan waktu khusus untuk online Surala ya, itu kurang lebih 30 sampai 45 menit seperti yang Miss Yuhan katakan tadi ya. Sifatnya adalah program ini adalah tambahan atau pendukung untuk mata pelajaran matematika di sekolah. Jadi apakah ini wajib? Tentunya kalau sudah jadi program sekolah, tentunya ini kami sarankan ya, karena seperti tadi bukan pilihan ya, memang ini program sekolah, jadi memang harus diikuti oleh anak. Karena memang sifatnya ini Surala ini adalah belajar sendiri di rumah, sedangkan guru saat online school itu wali kelas itu hanya sekedar konfirmasi, penguatan, motivasi, apresiasi dan review pelajaran seperti itu. Jadi nanti tentunya anak-anak itu akan diawasi oleh guru, wali kelas ya tentunya dan dibantu oleh pihak Surala. Betul begitu Miss Yuhan? Betul sekali Bu Lani, terima kasih. Oke. Jadi untuk pertanyaan selanjutnya ya, karena waktu kita sudah jam 9.59 ya, jadi kemungkinan gimana Miss Yuhan? Sudah cukup? Untuk pertemuan atau saya serahkan ke Bu Lani ya, tapi mohon maaf saya harus pamit juga. Nanti ada tim dari kami, ada Miss Zia juga ya.
Jika memang mau dilanjutkan, bisa dibantu jawab oleh Miss Zia, Bu Lani. Oke, terima kasih Miss Yuhan. Terima kasih Oke. banyak Bu Lani, Bu Iya. Erti. Saya mohon pamit dulu karena memang ada parents meeting juga hari ini ya bertepatan. Jadi kami akan Baik. langsung menuju ke parents meeting lainnya, tapi ada Miss Zia sebagai koordinator dari Surala untuk sekolah yang selalu akan support di sini dan bertanya dan menjawab pertanyaan Bapak Ibu memang jika ini mau diteruskan ya untuk forum Oke. tanya jawabnya. Terima Oke. kasih. Baik, terima Bu kasih Erti. Miss Yuhan. Ya, Ya, mungkin terima di kasih. live YouTube saya lihat ada pertanyaan yang perlu dijawab dan sepertinya kami perlu dibantu sama pihak Surala. Terima kasih Miss Terima kasih. Yuhan. Terima kasih. Oke, terima kasih Miss Yuhan. Untuk selanjutnya, mungkin Miss Zia karena masih ada pertanyaan. Silakan Miss Zia. Ya. Ini ada yang dari Ibu Miftahul Rahmah. Jika ada siswa kelas atas yang ingin mengikuti Surala juga, apakah bisa? Jika bayar mandiri, mohon infonya. Nah, mungkin kalau dari Surala sendiri itu memang ada untuk yang mandiri, bisa menghubungi juga ke kontak yang tadi sudah diinfokan, atau bisa masuk website kita juga, seperti itu. Kalau mungkin dari pihak sekolah, kalau ada dari misalkan di luar kelas 1 sampai 3 yang mau ikut Surala juga, kalau dari pihak sekolah bagaimana kebijakannya mungkin? Kalau dari Kami siap Surala sendiri memang bisa gitu. Kami siap memfasilitasi, tapi itu tadi mandiri ya. Ya. Artinya kami mengkomunikasikan nanti ke pihak Surala, Bapak dan Ibu cukup mendaftar di sekolah. Terima kasih. Iya. Atau mau lihat seperti apa, itu bisa masuk ke website kita, surala.co.id. Di situ ada juga namanya SMS atau Surala Med Station. Nah, itu adalah program individunya. Seperti itu. Jadi, misalkan ada kakaknya yang kelas 4, 5, 6 mau coba pakai Surala juga bisa. Begitu. Ibu Miftah. Iya, ini Ibu Miftah adalah ibu guru ya. Ini untuk dari Mama Alden, dia dari Mama Alden ya. Pertanyaan Mama Alden. Oke, mungkin gimana Bapak Ibu orang tua murid, kalau sekiranya cukup ya, maka kami akan tutup acara sosialisasi ini untuk lebih. Bu Lani, mohon maaf, sepertinya yang dari Mama Gending saya minta dibantu Bu Zia yang jawab. Dia ada di live YouTube. Oh, ada di live YouTube. Silakan Miss Zia. Saya cek dulu untuk pertanyaannya ya, Bu. Sebentar. Sebentar ya, Bu, saya cek dulu pertanyaan. Atau boleh saya bantu bacakan ya? Ini ada Mama Gending Ramania ya? Betul. Iya. Untuk bagaimana cara pembelajaran untuk anak yang memiliki diskalkulasi? Apakah pernah ada kasus siswa yang mengikuti pelajaran Surala memiliki gangguan belajar? Oke. Nah, kalau boleh tahu Mama Gending kelas berapa? Nah, seperti tadi disampaikan, kalau untuk kelas 2 dan 3 itu akan ada seperti placement test terlebih dahulu kepada siswanya. Lalu kalau misalkan kita lihat, ini anak tersebut perlu ada learning plan khusus seperti itu, apakah harus ke pengenalan bilangan lagi atau bagaimana, itu bisa kita diskusikan dengan guru. Begitu. Jadi untuk learning plan yang diberikan kepada siswa, karena ini seperti tadi program individu, bisa dimodifikasi bagaimana kemampuan siswa tersebut. Gitu. Jadi kalau misalkan memang dirasa siswa belum mampu untuk materi A, itu kita tidak akan paksa untuk masuk ke materi itu, tapi kita lihat dulu, sepertinya harus belajar yang agak turun sedikit, nah itu bisa gitu. Atau misalkan yang ini siswanya itu belajarnya sangat cepat dan sangat advance gitu. Nah, itu juga kita bisa sesuaikan dengan siswanya. Begitu. Jadi untuk pembelajaran itu bisa disesuaikan dengan kemampuan siswanya. Begitu. Nah, kalau untuk pengalaman gitu, kami juga ada beberapa siswa yang memang
jadinya turun grade, misalkan siswa itu kelas 3 tapi pada saat dilihat kok sepertinya belum bisa untuk diberikan materi kelas 3. Nah, itu kita bisa sesuaikan gitu. Bahkan bisa sampai kita tarik lagi turun pembelajarannya ke pematerian kelas 2 misalkan, itu bisa saja seperti itu. Begitu Ibu Gending Ramania. Oke, iya, Miss Dia, iya itu Ibu Gending. Untuk selanjutnya Miss Dia mungkin bisa ini saya jawab langsung. Ada Boleh. pertanyaan dari Ibu Miftah, perwakilan dari orang tua murid. Katanya apakah Surala ini masuk dalam KBM, berarti waktunya itu dari jam 8 sampai dengan jam 11. Iya, tentu itu langsung saya jawab saja karena memang ini adalah program sekolah yang masuk dalam kegiatan belajar mengajar, otomatis nanti akan terjadwal di jadwal pelajaran ya. Untuk nanti penentuan hari dan jam waktunya itu nanti akan kami tentukan. Yang pasti untuk seminggu ini anak-anak orang tua murid itu mengambil ID ya dan passwordnya di sekolah, berikut buku ringkasan ya. Kemudian mulai login dan membuat shortcutnya, membuat shortcutnya. Kemudian nanti bisa ya sedikit-sedikit coba-coba gitu ya, sehingga nanti untuk minggu depannya akan kami sudah berikan jadwal pertemuan ya online kelasnya. Tentunya online kelasnya itu karena cuma 30 menit ya, hanya 30 menit sampai 45 menit, itu isinya bukan mengajar atau isinya hanya sekedar support, review gitu. Karena anak-anak, karena sistem Surala ini adalah sistem belajar sendiri. Jadi saat pertemuan online kelas itu hanya penguatan, konfirmasi, review, dan motivasi dan apresiasi ya, seperti itu ya Miss Dia ya. Jadi karena hanya 30 menit waktunya tidak cukup untuk banyak hal untuk diisi untuk mengajar gitu, karena yang mengajar sebenarnya adalah para ninja gitu kan ya Miss Dia ya, seperti itu Ibu ya, kurang lebih seperti itu dari saya. Mungkin ada lagi, adakah yang di YouTube, pertanyaan di YouTube? Di YouTube terakhir tadi yang Mama Gending, oke. Bagaimana Ibu Ervi? Apa kita akhiri saja? Atau ada tambahan Bu Ervi, silakan. Ya, sepertinya sudah cukup. Mungkin nanti bagi yang belum ini cukup banyak yang tidak gabung ya. Saya lihat di live YouTube itu tadi sampai 120-an dan di sana sudah ada guru. Artinya banyak orang tua yang tidak hadir, akan kemungkinan besar akan menjadi pertanyaan buat setelah mereka menyimak pertanyaan buat sekolah itu, Bulani sama Miss Dia ya. Kami tentunya berharap Miss Dia, bagi Nanjar dan seluruh pihak Surala kami tetap dibantu. Yang pasti pembelajaran Surala Ninja buat kami bukan hanya sekedar mengajarkan atau memperkuat konsep matematika dasar, tapi karakter building yang harapannya juga kemudian justru juga mendasar kemudian dimiliki oleh anak-anak dalam membantu program kami tentunya meletakkan karakter building yang kuat bagi siswa-siswi SD Dharma Karya UT. Baik, mungkin cukup. Terima kasih Bulani, Zia, dan Pak Ginanjar serta semuanya. Orang tua murid kelas 1 sampai kelas 3. Oke, terima kasih banyak Miss Dia, Pak Ginanjar, dan teman-teman di Surala. Begitu juga dengan Bu Ervi atas informasinya. Yang terakhir di sini ada info dari Surala bahwasannya video YouTube ini bisa ditonton atau disaksikan nanti sendiri setelah agenda ini. Jadi dari kami mohon maaf atas segala kekurangan, mohon kerjasamanya full ya, baik untuk orang tua murid untuk selalu mendampingi anaknya, karena tentunya ini program ini berkaitan dengan teknologi ya, yang kemungkinan anak-anak yang masih kecil itu harus tetap diawasi ya. Dari saya selaku pembawa acara mohon maaf atas segala kekurangan. Saya juga mewakili pihak sekolah yang lainnya, guru-guru SD Dharma Karya UT, apabila nanti pelayanan kami kurang memuaskan, mohon dimaafkan, dan mohon untuk bantuannya juga bagi tim Surala apabila kami nanti banyak pertanyaan, mohon dibantu juga untuk dijawab.
Oke, terima kasih Bapak Ibu orang tua murid. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Zia. Terima kasih, Bapak. Iya, terima kasih Bu. Ya, terima kasih Pak Terima kasih Pak Ginanjar. Ginanjar. Kami jadi Orang admin tua Bu, murid jadi semua, nggak terima bisa kasih. muncul di layar ya, mohon maaf. Nggak apa-apa. Terima kasih Pak Ginanjar. Kami pamit Orang ya, Bu, tua ya. semuanya makasih. Baik, silakan. Ya. Sehat selalu. Bulani, kalau misalkan ada pertanyaan itu bisa ditampung, nanti bisa disampaikan. Oke, terima kasih ya Miss Dia. Nanti ke teman-teman guru juga nanti kalau misalnya ada pertanyaan bisa langsung chat di grup ya Miss. Grupnya tidak berubah jadi grup khusus DK. Iya, makanya saya Iya. juga udah lihat tiba-tiba grupnya udah langsung grup DK. Jadi apapun nanti masalahnya kita nanti nanyanya di grup ya biar Boleh Bu? Iya. semuanya tahu gitu. Oke.